Masuk Imam. Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari Anu kabeh lah, rezeki. bejo kabeh. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Kesempatan kali ini saya melanjutkan cerita dari Naila dan sudah sampai di episode ke-23. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Terlihat seorang wanita yang masih tertidur di atas ranjangnya, menggulat dengan merentangkan kedua tangannya. Saat cahaya mentari mulai masuk menembus kaca jendelanya, wanita itu segera menutupi wajahnya menggunakan lengan kanannya. Seketika ia langsung membalikkan badannya memunggungi kaca jendela. Ia menekuk tubuhnya ke samping. Saat telapak tangannya menemukan guling, ia langsung memeluk guling itu dengan erat. Tiba-tiba Miftah pun menyuruh Naila untuk bangun. Apakah dia sudah melakukan kewajibannya sholat subuh, karena sudah menunjukkan jam 6 lebih. Naila pun terlihat kaget dengan apa yang ditanyakan oleh suaminya tersebut. Ia langsung mengambil posisi duduk dengan keadaan rambut yang masih berantakan. Ia masih kesulitan untuk membuka matanya. Sepertinya ia masih mengumpulkan nyawanya. Wajahnya memerah. Ia benar-benar merasa malu akibat perbuatannya semalam. Ia pun juga penasaran, kenapa setiap kali dirinya dikendalikan oleh ambisi, dirinya cenderung berubah menjadi orang lain. Ia tak bisa mengontrol dirinya. Ia merasa seperti sedang dikendalikan. Ia bahkan tak malu lagi untuk menunjukkan sisi lainnya di hadapan orang-orang. Sekuat itukah? Masa gara-gara air lemon semuanya jadi seperti ini? Batin Naila yang masih keheranan pada efek dari minuman lemon itu. Naila pun pelan-pelan mulai beranjak turun dari ranjangnya. Ia mengenakan sandal rumahan. Saat dirinya hendak keluar dari kamar, Miftah kembali membuka mulutnya untuk menegurnya. Karena Naila keluar gak pakai hijab sama cadarnya, yang membuat Naila menepuk jidatnya lalu menggelengkan kepalanya. Terlihat Naila seperti kebingungan. Wanita cantik berambut pendek itu segera membuka almari pakaiannya untuk mencari hijab simpel untuk dikenakannya. Setelah hijab simpel itu sudah dipakai, ia lekas mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Baru setelah itu ia berjalan keluar menuju kamar mandi untuk melaksanakan ibadah wajibnya. 2 jam kemudian
Nela pun melihat ternyata sudah jam 8. Naila jadi sering memeriksa waktu karena khawatir dirinya akan kembali dikuasai oleh ambisinya lagi. Sudah 2 jam ia bertahan semenjak bangun dari tidurnya. Ia merasa lega ketika dirinya tidak merasakan adanya tanda-tanda saat dikuasai oleh ambisi lagi. Ia pun kembali melihat ke arah jam dinding. Ia segera bangkit dari kursi riasnya, lalu beranjak pergi membuka pintu almarinya. Ia berjongkok untuk membuka tas ransel yang ia bawa. Ia lalu mengeluarkan sebuah botol yang sudah berkurang setengahnya. Ia mengangkat cadarnya. Ia lalu menenggak minuman itu sekali, lalu mengusap bibirnya menggunakan sapu tangan yang ia bawa. Naila yang saat itu sudah mengenakan hijab berwarna abu-abu. Naila yang baru saja mandi dan berpakaian rapi itu kembali memasukkan botol minuman itu ke dalam tasnya. Ia pun kembali duduk di kursi riasnya untuk melanjutkan proses dandanannya yang tadi sempat tertunda untuk meminum obatnya. Naila yang saat itu sudah mengenakan hijab berwarna abu-abu serta gamis panjang berwarna hitam, kembali melukis alisnya untuk menambah kecantikan wajahnya. Ia pun berdiam sejenak untuk melihat bayangan di cerminnya. Ia mendesap perlahan. Ia tampak kecewa saat melihat bayangan cantiknya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Hadi Murkoşma. Murkoşma hadi.
Lah iya nggone miring kejono karo rokok ku lho. Kok korek, kok kayu. Nah, gitu. Seperti video ya, suara sapi. Ada sekali pakai. Punya lulu. Aku rata ati itu malah jarake. Iya. Gimana sarangan ngono kae? Sarangan ngono. Emang jam paling? Emang jam murah ya? Ref tolero. Aku kali itu ale perjalanan sila ada misi itu minimal lah kok lima sekali itu orang mikir sesuatu nyanyi enak. Lalu garap channel siji. Hah?
bukan lagi 10 menit kita terang masalah. Klinik cerita ke anggur ini panai ke munggah kafe jam bareng penayangan jam hijau kafe lo tapi kadang lek caputi ora rame lo. Caputi jajal klinik video semua. Jauh tak kulit nih utuh cerita atau Jawaku. Jarak Jawaku. Benenek variasi. Iya, cepat. Ini ki sipal lo makane. Oleh ke nol, alah. Apa lo? Tegal itu. Berangkat pertama temu nih alah sepeda balik pagi. Ini lagi memuaskan. Iya. Tetap mare. Mane golek anu liyo, variasi liyo. Berarti itu kan ini jembatan Pelangga. Dhuwur ya lho. Ana jembatan dhuwur iki. Masa ning kono? Aku kira ini orang tahu blas lho. Kono to anu. Sumpah sih banget. Padahal ini sadurunge corona kok. Lah kurang ini aku rum tahu